Kaum Yahudi adalah kaum yang tercela. Mereka adalah kaum pengkhianat dan tidak pernah bisa dijaga perjanjian damai dengan mereka. Itu bisa kita saksikan sekarang di bumi Palestina, di zaman kita sekarang. Betapa seringnya mereka melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin yang ada di sana. Akan tetapi cukup hanya butuh waktu 2-3 hari, mereka pun akan melanggar perjanjian itu dan mengatakan kami tidak ingat pernah melakukan perjanjian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah di bumi adalah yang berkaitan dengan Syam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di bumi tersebut, bumi Palestina, ada tempat yang sangat suci, yaitu Masjidil Aqsa. Tempat itu adalah tempat yang sangat diberkahi. Tempat itu adalah tempat yang sangat mulia. Tempat itu dibangun oleh rajanya para nabi. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitul Maqdis sa'ala Allah thalathan hukman yusadifu hukmih wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa an la ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salah fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, masjid yang disebut dengan Baitul Maqdis atau disebut dengan Masjidil Aqsa, rumah yang suci, rumah yang diberkahi, atau Baitul Ilya, rumah yang tinggi dan mulia. Bangunan itu dibangun oleh Nabi Sulaiman di luas tanah yang seluas 14.400 meter. Namun semuanya tidak dibangun masjid. Ada masjid di depan, ada masjid di tengah, dan ada pelataran yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi Sulaiman telah selesai membangun Baitul Maqdis, dia pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 permintaan. Agar apabila Nabi Sulaiman ditanyai tentang suatu hukum, supaya Nabi Sulaiman mengeluarkan fatwa yang fatwanya ini sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wahyu ketika itu belum turun kepada Nabi Sulaiman karena sempitnya waktu yang beliau hadapi. Kemudian yang kedua, agar Nabi Sulaiman diberikan kerajaan dan kuasaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Dan yang ketiga, agar siapa saja yang datang ke Baitul Maqdis untuk melakukan salat di dalamnya, entah itu wajib, entah itu sunnah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosanya yang besar ataupun yang kecilnya, dan dijadikan orang tersebut keluar dari Baitul Maqdis seperti dia keluar dari dalam rahim ibunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Maka wahai kaum muslimin, siapapun di antara kalian yang bisa diberikan kesempatan untuk berumrah dan pulang melewati Baitul Maqdis, lakukanlah dan sholatlah di tempat tersebut. Semoga kalian mendapatkan keberkahan di dalamnya. Lantas seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mereka tidak bisa sampai ke Baitul Maqdis, tidak bisa sholat di sana? Apa yang harus mereka lakukan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaid yunawwiruhu." Kirimkan ke sana Zaid minyak,
Karena ketika itu penerangan dilakukan dengan cara dibakar dengan api, dan bahan bakarnya adalah dengan menggunakan minyak zaitun. Kirimkan minyak ke Baitul Maqdis, maka barang siapa yang membantu di sana, Allah catat bagi mereka seperti orang-orang yang sholat di dalamnya. Dan alhamdulillah, negara kita di Indonesia ini diberikan kelonggaran oleh hukumah, oleh pemerintah, agar barang siapa yang mau membantu masyarakat di bumi Palestina, dipersilahkan, bantu mereka, tolong mereka dengan harta yang kalian miliki. Dan semoga itu akan menjadi pemberat amal kita di akhirat, dan kita mendapatkan keberkahan nikmat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ampunan dosa. Dan yang ketiga, wahai kaum muslimin, bahwasanya kejayaan Islam di akhir zaman semuanya akan bermuara di bumi Syam, tepatnya di Palestina. Di sana Dajjal akan berada, dan di sana Nabi Isa alaihi salam akan turun dan akan membunuhnya. Di sana kaum Yahudi pun sudah menanti, karena mereka meyakini lahirnya Dajjal adalah lahirnya Tuhan mereka, sehingga mereka lebih dulu menduduki Palestina, sebagaimana mereka lebih dulu menduduki Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin agar menguasai Palestina seluruhnya, dan mereka ingin menghilangkan kaum muslimin dari bumi Palestina seluruhnya. Karena nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Dajjal muncul, dia akan membawa 70.000 pasukan, dan semuanya adalah orang-orang Yahudi, dan mereka akan tinggal di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika itu, saat zaman sang Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang untuk menaklukkan bumi Palestina, Umar ibn Khattab ingin mengislamkan penduduk sana. Maka Umar pun mengirim pasukan, dan ketika telah menang, pendeta Nasrani yang paling sepuh, yang paling tua, dialah yang memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dia mengatakan kepada kaum muslimin, sesungguhnya saya tidak akan menyerahkan kunci ini kepada salah seorang di antara kalian, kecuali dia adalah pemimpin kalian. Maka mereka melapor kepada Umar, sehingga Umar pun harus berangkat dari Madinah menuju Palestina hanya untuk menerima serahan kunci. Dan Umar mengatakan, kalian harus bersikap adil, kalian harus bisa menjaga amanah, jangan ingkar janji, jangan rampas kunci itu dari pendeta tadi, walaupun kalian adalah para pemenangnya, walaupun dia hanya seorang diri, walaupun dia hanya minoritas di tengah-tengah kalian. Bersikap adillah kalian terhadap orang-orang non-muslim. Maka kaum muslimin pun menjaga amanah ini, mereka menjaga perjanjian ini, dan mereka tahu amanat itu adalah perkara yang sangat besar. Hingga datang Umar bin Khattab dalam kondisi tidak beralas kaki dan sedang menarik tunggangan. Kemudian ketika diterima kunci itu oleh Umar bin Khattab, maka Umar pun mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di bumi Palestina dan mengatakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, ini adalah kunci. Aku serahkan kunci ini kepada kalian, dan aku minta kalian pertahankan kunci ini, dan jangan kalian serahkan kepada siapapun selain kalian. Dan saya minta jaga benar-benar Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah masjid seluruh umat Islam. Amanah itu yang selalu dipegang oleh kaum muslimin mulai dari zamannya Umar hingga zaman sekarang, dan akan terus kita pegang hingga akhir zaman nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.